Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ibeng DSJ di Kabar Pagi Bamuswan. Saya mulai dulu dengan pelarangan pesta babi. So far Pak Mahfud yang muncul, alasan-alasan resmi yang muncul dari aparat itu adalah karena ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di mata masyarakat. Sehingga dilarang, nggak boleh ditayangkan, nggak boleh didiskusikan. Meskipun ya pemerintah mengatakan, pemerintah pusat mengatakan kami nggak melarang. Pak Mahfud melihat fenomena ini seberapa kuat alasan itu mengatakan bahwa ini dilarang karena khawatir terjadi gesekan? Ya seharusnya itu tidak boleh dilakukan ya, pelarangan terhadap orang mengekspresikan dengan cara memperlihatkan film dokumenter dan sebagainya, mengekspresikan perasaan atas fakta-fakta yang timbul. Itu pelarangan seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali jelas-jelas dari awal sudah tendensius. Ini kan film dokumenter, Pesta Babi, tentang bagaimana penggarongan secara besar-besaran kekayaan alam Papua. Tanah masyarakat adat Papua. Tanah masyarakat adat. Di Papua Selatan, Pak, mestinya tidak boleh ada pelarangan seperti itu. Nah, oleh siapapun. Karena ada yang menyebut, oh ini bukan instansi ini yang melarang, bukan ini. Oleh siapapun tidak boleh. Oleh siapapun ya? Oleh siapapun. Karena itu termasuk bagian yang justru kita lindungi oleh konstitusi. Berhak menyatakan pendapat, mengekspresikan kesan-kesan yang timbul di tengah masyarakat agar mendapat perhatian bersama, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan sebagainya. Kan itu. Nah, oleh sebab itu memang sangat disesalkan ada pelarangan-pelarangan seperti itu. Apalagi kemudian Menko Hukum Menko Hukum Pak Yusril Pas Menko Hukum HAM Pas ya Pak Yusril mengatakan pemerintah tidak pernah melarang. Memang pemerintah tidak boleh melarang, tetapi kenapa bisa ada di unsur-unsur pemerintahan melakukan itu? Persis. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang kalau sudah melihat fakta seperti itu? Ya, kan mestinya diadakan bertentangan antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Mestinya diadakan langkah-langkah penyelidikan, langkah-langkah pendalaman. Kenapa? Pertama, hentikan pelarangan-pelarangan itu, biarkan orang nonton. Orang sekarang kan rasional juga. Meskipun Pak, saya potong ya, itu pelarangan hanya di beberapa tempat memang. Umumnya sekarang itu memungkinkan orang nonton, Pak. Di Jogja ini saya lihat 1-2 hari ini terjadi nonton bareng gitu. Tapi kemudian di sejumlah tempat, di beberapa tempat ada pelarangan. Nah, justru itu yang sifatnya insidental atau kasuistis itu supaya didalami siapa yang nyuruh gitu. Siapa yang nyuruh Anda begitu, gitu kan? Kalau misalnya itu aparat keamanan, kepolisian misalnya, itu ya diperiksa dong siapa polisinya gitu. Kenapa yang begitu itu kok bisa dilarang? Itu kan Undang-Undang Dasar menyatakan itu. Dan malah ini menjadi semakin ramai kan. Sebenarnya kalau dibiarin aja tidak seramai sekarang. Itu dia, Pak. Karena sekarang semua orang lalu berkomentar, semua orang membuat video sendiri. Yang semakin hari semakin menjadi bola salju ini. Dan semakin orang membuat undangan terbuka besok nonton. Tidak usah daftar, langsung datang macam-macam kan. Sekarang beredar orang ngajak nonton. Padahal itu menurut saya ya dokumenter. Artinya itu yang benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kan sama dengan pelarangan buku yang meresahkan dan menjelekkan pemerintah. Itu kan tidak boleh dirampas, iya kan? Dulu waktu saya ketua MK itu pernah ada orang menulis buku yang isinya tuh pokoknya semua agama tuh jelek, semua agama tuh bohong. Kebohongan dibongkar masing-masing di buku itu. Tidak ada lah agama yang benar. Lalu disita kan oleh kejaksaan. Lalu dia gugat ke MK. Lalu kita nyatakan bahwa kejaksaan maupun polisi tidak boleh menyita buku tanpa putusan pengadilan. Tanpa putusan pengadilan? Iya, tanpa putusan pengadilan bahwa itu salah. Atau kalau perkara sedang berjalan, tanpa perintah hakim bahwa itu disita dulu selama sidang berjalan, itu bisa. Tapi kalau langsung disita gitu berdasarkan undang-undang itu, padahal undang-undang dasarnya sudah berubah, undang-undangnya juga sudah banyak yang direvisi. Sehingga saya katakan pada waktu itu tidak boleh, meskipun orangnya itu
lalu mengatakan ketika MK menyatakan tidak boleh dirampas, lalu orang itu tampil di televisi gitu mengatakan, wah saya didukung oleh Pak Mahfud bahwa agama itu tidak ada yang benar, ya katanya. Lah saya bilang saya bukan soal isi bukunya enggak saya baca, bukunya saya buang ke tong sampah waktu itu. Tapi melarang buku beredar tanpa putusan hakim nggak boleh. Jadi bukan soal isi ya? Bukan soal isi, saya Soal nggak hak baca orang isi, untuk ya. membaca, Itu, mendapatkan iya, informasi. buku kayak gitu. Artinya apa? Kalau itu buku, hal yang sama bisa terjadi dengan film kan? Makanya sama kan. Itu buku, film dokumenter dan sebagainya. Gitu. Bahkan ya film-film kan sama aja tuh, film dokumenter itu dengan film-film lain gitu. Kenapa tidak dilarang? Memang ada badan sensor film kan, badan sensor film. Itu pun tidak boleh loh sembarangan lalu melarang beredar badan sensor. Jadi kalau terjadi film pelarangan itu lagi, aparat atau oknum aparat yang melakukan itu melanggar undang-undang ya? Melanggar undang-undang dan seharusnya ditindak. Diumumkan dari sekarang. Kenapa sih? Siapa itu yang melakukan itu? Atas otoritas apa dia melakukan pelarangan-pelarangan seperti itu? Kan gitu. Nah, ya itu sangat disesalkan dan malah sekarang banyak orang ingin nonton ya. Iya Pak, malah penasaran. Masing-masing orang bisa nonton di rumah, masing-masing dia tinggal membuka. Sekarang. Ya ditonton. Pak Mahfud, kalau misalnya katakanlah institusi atau kesatuan tertentu merasa terganggu di situ setelah melihat, ya ini kira-kira dilihat yang terlibat adalah pasukan berbaju ini dan segala macam, lalu inisiatif untuk melakukan pelarangan itu juga tetap tidak dibenarkan ya untuk melindungi kesatuannya ya. Tidak dibenarkan. Artinya gini, taruhlah bandingkan kalau Menko Hukum sudah mengatakan pemerintah tidak pernah melarang, loh kok di bawah ada pelarangan? Kan mestinya dipanggil dong. Ini kan Menko, ini orang lapis kedua di bawah presiden kan. Jangan didiamkan ya? Jangan didiamkan toh. Itu kata Pak Menko, tidak ada pelarangan. Kenapa Anda melakukan itu? Panggil aja semua di situ. Kalau pemerintahnya memang mau berwibawa, kecuali memang mau silent code ya. Silent code, melindungi. Diam-diam melindungi, diam-diam saling mendiamkan. Itu kan sekarang yang sedang menjadi pergunjingan publik di Indonesia ini sekarang banyak silent code. Kalau pemerintah melakukan sesuatu, temannya yang tahu diam, yang lain melindungi, atau pura-pura nggak dengar aja, meskipun orang sudah gaduh gitu. Nah ini negara macam apa kalau cara bernegara begitu? Ya, saya membayangkan Pak Mahfud, kalau seperti kata Mahfud, kalau pemerintah sudah tegas dengan aturannya atau keputusannya, harusnya ketika terjadi misalnya di Mataram, terjadi di Ternate, ya pemerintah mengatakan jangan lakukan itu, kira-kira gitu ya. Karena kalau Anda melakukan itu, maka itu sebagai extra legal censorship mestinya kan Pak ya? Iya. Jadi ya pokoknya jangan dilakukan lah itu. Ini kan negara sudah mulai kesadaran publik akan hak-hak konstitusional itu sudah mulai tumbuh di tengah-tengah masyarakat, sehingga sensitivitas publik terhadap masalah-masalah seperti ini mudah sekali menyebar dan kadang-kala kalau salah nangani juga bisa terbakar kan gitu. Masa kita hanya soal-soal begini, orang nonton pesta babi juga. Kan banyak yang tidak nonton juga. Lalu biar berpendapat aja. Meskipun kita dengar makin ke sini memang makin memungkinkan ditonton Pak, tapi pelarangan itu masih ditemukan 1-2 di tempat yang lain karena itu menjadi concern banyak orang. Ya mestinya dong sesudah itu meledak tidak ada 1-2 tempat masih ada, meskipun begitu meledak selesai sudah nggak ada lagi pelarangan. Pak Yusril begitu seharusnya selesai semua. Polisinya turun, TNI-nya turun, kalau memang ada anak buah sudah jangan lakukan itu lagi, silakan aja gitu, tonton gitu. Jadi saran Pak Mahfud jangan khawatir, harusnya silakan aja menonton, diskusikan film ini gitu ya. Iya kan kita kita kan sayang kepada republik ini, kita juga kan tidak ingin republik ini hancur-hancuran kan. Ketika kita mengajak membiarkan nonton itu, bahkan kita mungkin mengajak nonton itu untuk membangun kesadaran nasionalisme kita. Itu loh saudara kita, itu loh wilayah kita yang seharusnya dilindungi sepenuhnya, di masa lalu masih mengalami hal seperti itu. Dan itu kan akumulasi dari peristiwa panjang kan itu, yang di pesta babi itu ya kan, bukan hanya sekarang gitu. Nah yang sekarang ini dianggap misalnya food estate itu dianggap menjadi kelanjutan dari itu, justru ingin mengingatkan ini loh masa lalu kita merusak ini. Coba food estate itu diprotes oleh penduduk lokal, diberi pengertian dong mereka. Artinya
yang muncul sekarang ini dalam bentuk cerita dalam film itu adalah mengoreksi hal-hal yang bukan yang sekarang, Pak ya. Iya, yang bukan dulu-dulu mungkin sudah terjadi. Kali ini lalu bercerita bahwa ada 2, sekian juta tanah milik warga itu yang diambil untuk diserobot lah kira-kira dalam bahasanya, untuk food estate, untuk apa? Untuk lumbung pangan dan untuk energi, Pak. Itu ceritanya kira-kira apa gitu. Tidak bagus tuh lumbung pangan. Bagus banget. Tetapi jangan melanggar hak adat. Satu. Kemudian hak-hak pribadi orang, hak pekerjaan orang, dan itu harus ditata dengan sebaik-baiknya. Kalau tanah ini mau dipakai, negara memberi alternatif apa kepada kamu semua, kan begitu. Sehingga bukan langsung diambil gitu aja, gitu kan. Protes itu muncul mungkin karena orang tidak tahu betul apa sih yang dilakukan oleh negara untuk lumbung pangan itu. Gitu. Bagaimana proses pengadaan tanahnya, kok masih banyak orang menggunjingkan bahwa itu tanah adat dirampas, hak perorangan diambil, dan sebagainya. Itu supaya diperjelas saja, karena kita sayang negara ini tetap utuh sebagai sebuah negara. Sementara ada analisis bahwa Papua itu daerah yang rawan untuk diintervensi oleh dunia internasional secara geopolitik. Nah, kalau kita tidak bisa melindungi mereka dengan sayang, bagaimana kita bisa menghalangi misalnya intervensi asing yang mungkin malah akan merugikan kita terhadap kelangsungan Papua itu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Ya, pelarangan yang ada sekarang ini, Pak Mahfud, meskipun sudah dibantah oleh pemerintah, itu kan juga mengulangi yang sebelumnya, Pak. Diskusi buku riset Indonesia, kalau nggak salah di Madiun waktu itu. Itu di era Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, pernah nggak muncul yang seperti ini? Atau mirip-mirip itu, melarang diskusi buku, melarang nonton film di era Bapak menjadi Menko Polhukam selama 4 tahun, nggak pernah muncul? Atau kayaknya rasanya nggak pernah ada sih, nggak pernah ada. Demo-demo besar ada gitu, tapi ya selesai juga gitu, tidak terjadi kerusuhan karena kita sudah antisipasi kanalnya. Kalau terjadi ke sini, kanalisasinya ke sini, yang ini ke sini, ke sana, sehingga ya mungkin harus bekerja keras, tapi rasanya seingat saya ya tidak ada yang begitu gitu ya. Yang waktu saya awal-awal itu dulu kan terorisme di Palu itu kan. Itu yang agak berat, ya itu terjadi. Tapi akhirnya bisa diatasi, bisa ketangkep juga. Kemudian bom di berbagai tempat, di gereja dan berbagai tempat. Itu di awal-awal itu masih terjadi, tapi nampaknya 5 tahun terakhir ini enggak ada lagi yang membuat ngeri gitu ya. Mungkin masih ada gerakan-gerakan gitu, tapi densusnya mungkin bagus. Itu intelijennya mungkin bagus, sehingga itu semua bisa diantisipasi lah untuk tidak meledak. Ya, jadi pokok pikiran dari pesan-pesan penting Pak Mahfud dari case tadi adalah kebebasan berekspresi kita dilindungi undang-undang, Pak ya. Iya, silakan. Gini loh. Dulu undang-undang dasar yang asli itu kan hanya menulis berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan dan dengan tulisan, diatur dengan undang-undang. Itu usulnya Bung Hatta agar tidak menjadi negara etatis. Tapi ini dianggap tidak memadai, ya kan? Sehingga pada saat amandemen ditambah 10 pasal lagi yang kalimatnya panjang-panjang. Bisa 10 kali dari kalimat aslinya setiap pasal baru itu. Dan itu ada 10 pasal, 28 A, B, C sampai J gitu kan. Karena untuk melindungi hal-hal kayak gini, dirinci semua hak konstitusional, mana yang hak asasi yang sifatnya universal, mana yang hak konstitusional yang masuk secara khusus di dalam undang-undang dasar kita. Sehingga ada hak asasi manusia, ada hak konstitusional warga negara. Itu semua ngatur yang begini-gini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kalau itu misalnya dibiarkan, Pak, katakanlah itu tadi ada institusi yang merasa buruk namanya. Seberapa berbahaya bagi dia dan institusi itu kalau informasi seperti ini dibiarkan untuk terus ditonton orang, didiskusikan orang? Bahaya nggak sih, Pak, membuat institusi menjadi rusak atau enggak gitu ya? Yang melarang-larang gitu. Iya, menjadi kelihatan tidak profesional, yang menjadi
menjadikan munculnya kesan bahwa ini otoriterisme baru. Maksud saya gini Pak, kalau itu dibiarkan oleh mereka, itu bahaya nggak bagi mereka bahwa itu didiskusikan gitu? Kalau saya sih enggak. Mestinya enggak ya? Masyarakat kita juga kan tidak ingin negaranya rusak. Tapi mungkin akan muncul protes-protes untuk pembenahan ketatausahaan kita di bidang pertahanan dan keamanan. Kan gitu kira-kira kan. Sehingga kalau bagi negara enggak ada anunya itu. Malah itu mungkin menjadi bagian masukan untuk memperbaiki tata kelola kita. Ya? Iya. Itu. Baik. Ya, itu satu topik sudah. Jadi saya ingatkan Anda untuk terus menyaksikan acara ini dan subscribe kalau Anda belum subscribe kanal Pak Mahfud ini. Ikuti terus kabar pagi Bamuswari. Saya Ibeng DSJ, mohon undur diri.